Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu di forum kuliah subuh PPDS Ilmu Mudah Universitas Andalas. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan penyegaran mengenai hernia surgery dengan Dr. Hafiz Sucitra, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti semakin menambah wawasan serta dapat menambah pengetahuan kita untuk dapat melakukan operasi hernia dapat lebih baik lagi ke depannya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Hafiz Sucitra atas kesediaannya untuk memberikan materi mengenai hernia surgery pada subuh hari ini. Dan mari kita sama-sama mengikat ilmu yang akan disampaikan nanti dengan mencatat materi yang disampaikan oleh Dr. Hafiz. Dan baiklah, mari kita mulai kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Dr. Hafid, forum Zoom dipersilakan kepada Dr. Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator, Dr. Hanan. Mungkin pada saat ini kita akan sedikit mendengarkan, merefresh lagi ya pengetahuan dari PPDS untuk hernia. Mungkin sebelumnya udah pernah baca-baca juga kan ini tentang hernia. Mungkin dari waktu masuk PPDS juga ada pengayaan dan beberapa pengayaan baik anatomi atau dari penata laksanaannya secara komprehensif. Mungkin saya ingin merefresh lagi dan mengingatkan lagi beberapa guideline terbaru dari hernia, penatasan hernia, terutama ada yang open dan ada sedikit laparoscopy, tapi karena berhubungan dengan ini kan dengan ada PPDS mungkin lebih difokuskan untuk open hernia. Mungkin saya izin share ya, Hanan. Share screen. Ya, Dok. Ya, apakah jelas? Sudah, Dok. Sudah. Oke. Ya, untuk beberapa kasus hernia, untuk hernia termasuk kasus terbanyak ya, untuk kasus pembedahan ya seluruh dunia, di mana hampir kasus hernia ini hampir jutaan sampai ini ya untuk secara dunia per tahunnya, baik itu secara di Asia Pasifik, Eropa maupun di Afrika atau di Asia Barat. Dalam tahap ini saya akan membicarakan tentang definisi, epidemiologi, anatomi, dan surgical management option. Nanti surgical management option ini kita akan ditambah dengan international guideline dari Groin Hernia Society. Itu gabungan dari European Hernia Society, Asia Pasifik, dan beberapa institusi hernia secara global. Seperti ketahui, hernia ini sudah terjadi tindakan herniagrafi ini sudah tindakan dari sejak dulunya, di mana tahun abad ke-17 sudah dilakukan herniagrafi, tapi dalam tindakan yang tidak melakukan anestesi, dan ini menimbulkan banyak morbiditas dan mortalitas. Secara global, ini beberapa pembagian dari hernia secara hernia abdominal
eksternal, di mana yang paling banyak itu seperti kita tadi, inguinal itu 80%, yang kedua incisional 10%, femoral 5%, dan ada beberapa yang sedikit frekuensinya itu epigastrik. Ini jarang sekali, walaupun waktu saya PPDS pun paling 1 epigastrik ini. Tapi umbilical lumayan cukup banyak, epigastrik ini jarang juga untuk diperhatikan terjadi kasus-kasusnya. Ini waktu saya selama sudah spesialis baru ditemukan banyak epigastrik ini. Mungkin ada dokter PDS mungkin jarang ketemu ya epigastrik ini ya kasusnya. Untuk pembagian secara berdasarkan jenis kelamin, diketahui inguinalnya banyak pada laki-laki, dan perempuan itu biasanya hernia femoral atau hernia labialis, dan beberapa yang hernia umbilical. Kita ketahui ada predisposisi faktornya, di mana salah satunya batuk, adanya psikofaktornya batuk, mual, dan penunjukan. Dan kepada wanita biasanya kehamilan atau kelahiran atau partus, ada pekerjaan yang mengangkat berat, obesitas, asites, dan ada juga karena ada COPD dan pembesaran di daerah organ-organ intraabdomen. Umur puncaknya itu ada yang umur 1 tahun untuk anak-anak, dan sedangkan untuk dewasa lebih dari 40 tahun. Namun untuk khusus yang pertengahan biasanya umur 18-17 tahun itu dicenderungkan ke arah dari secara kongenital, di mana waktu dia bayi atau pada waktu anak tidak manifest, tapi waktu dia udah umur dewasa baru ada manifestasinya. Kanan lebih sering terjadi hernia daripada yang kiri. Ini tipe-tipe dari hernia besar geridinya, ada yang bisa di reposisi, ada yang disebel, terserata, terjadi penyumbatan pada pasase khususnya, dan serang merata pada iskemik, ada perdarahan, ada juga pegunungan pada vaskularisasinya. Ini anatomi hernia, sedikit kita bahas dari, ini kita tampak dari dalam ya, di mana internal hernia ini, di daerah secara dalamnya ada beberapa lapisan, yaitu external obliquus, internal oblique muscle, dan fascia transversalis, dan ini epigastrika. Ini membagi antara hernia inguinal sama medial. Ini kita lihat ada cincin-cincinnya itu inner inguinal canal dan external unial canal. Epigastrika ini berdasarkan cabang dari eksternal iliaca dan venanya. Ini nanti waktu kita tindakan operasi ini sekarang cedera juga pada daerah sini gitu. Jadi kita harus lebih aware, ada bahkan yang lebih susah nanti obturator, itu yang lingkungan bisa shock pasiennya. Itu beberapa anatomi yang perlu kita aware dan kita pengenalan anatomi sebelum tindakan operatif. Dan manajemennya tergantung dari tindakannya, tindakan degradingnya. Jadi ada yang uncomplicated dan complicated hernia. Ada beberapa center di Eropa dan Pasifik, ada tindakan hernia ini watchful waiting, no treatment. Jadi jika ada keluhan pasiennya, jika ada hernia tapi nggak ada keluhan, ada menunggu, karena ini masalahnya karena ini ada beberapa orang meneliti di daerah secara global di mana nyeri kronik hernia itu cukup tinggi. Justru pasien sesudah operasi justru jadi nyeri kronik sesudah operasi. Padahal keluhan sebelumnya pasien nggak ada masalah gitu. Misalnya cuma keluhan dia benjolan aja nggak ada nyeri gitu kan. Dengan tingginya angkanya nyeri kronik itu sampai lebih dari 20%, makanya Global Society Hernia secara dunia merekomendasikan ada tindakan watchful waiting, itu menunggu. Jika sudah terjadi gejala yang mengganggu, misalnya nyeri, jeda impending keserata sudah mengganggu pasien dari kualitas hidupnya, baru dikasih indikasi untuk lakukan herniarafi. Ini karena alasan itu nyeri kronik ini maka ada pilihan no treatment, yaitu watchful waiting. Namun beberapa dekade sebelumnya hernia ini justru diharuskan untuk operasi walaupun tidak ada gejala. Namun beberapa dekade terakhir ini karena tingginya intensitas untuk nyeri kronik, makanya dia ada pilihan watchful waiting. Untuk tindakan pembedahan yang
yang berhasil dilakukan, itu tindakan ini dari tahun ke tahun cukup bagus ya, perkembangan ilmunya dan tindakannya, operatifnya cukup berkembang dari cara operasinya dan tools yang dipakai, misalnya gimana cara administrasi, gimana cara pemakaian mesh-nya, perkembangan mesh cukup banyak juga, macam-macam ya perkembangan mesh saat ini. Setiap perusahaan medical mengembangkan masing-masing dari alat-alat kesehatannya, sehingga ini mengurangi tadi komplikasinya, chronic pain tadi. Apakah perlu kita refer dari mulai tersebut? Ada rekomendasi dari Society of Surgery Alimentary Tract Tragedy Hernia. Dia rekomendasikan hampir semua. Ini dari Society Organization-nya. Ini sekitar 10 tahun yang lalu rekomendasikan harus. Karena dia katanya harus karena pembesarannya makin hernia selalu makin besar, dan jika semakin membesar akan susah untuk di-repair dan tinggi risiko untuk komplikasi. Dan beberapa tindakan kita kenal, yaitu beberapa tindakan prinsip pokok dari herniografi itu. Pertama dari 2 komponen, itu herniotomy, itu eksisi dari hernia. Herniografi itu neplasti, itu pembukatan dari dindingnya, yaitu secara beberapa teknik, dari secara open, yaitu ya Soldice, McVeigh, Desarda, dan Massini yang teknik klasik, dan Richardson yang kita familiar saat ini. Dan untuk tindakan approach-nya bisa open dan laparoskopik. Laparoskopik ini lebih berkembang karena nyeri kroniknya lebih sedikit. Apa tujuan dari operasi Tursindi? Itu mereduce dari hernia konten itu, isi hernia itu, eksisi dari kantong, dan merepair dari defeknya yang kita kenal dengan keselbah ya. Ini contoh dari hernia dissection, kita tindakan dari masukin isinya ke dalam isi dari hernia tersebut. Ada beberapa tipe yang saya sebut tadi, yaitu Bassini repair, Soldice, dan tension free mesh repair, yaitu kita kenal dan Desarda. Desarda ini tindakan yang terakhir terbaru ya, di mana tindakan Desarda ini tanpa mesh, jadi non mesh, free tension juga. Gitu. Jadi tindakan ini Desarda ini bisa dilakukan jika dokter bedah tidak ada mesh atau pasiennya alergi terhadap mesh, bisa kita indikasikan Desarda ini. Soalnya dia lebih nyeri kroniknya lebih sedikit daripada Bassini repair. Mungkin zaman-zaman saya residen masih memakai ini ya, Bassini yang adik-adik dari PPDS sekarang jarang lihat Bassini ya. Gimana Nan? Bassini jarang ya kita lihat ya. Jarang ya. Jarang ya, mungkin jarang dok. Ya. Namun sekarang pilihan dari Desarda melakukan insisi di fase di aponeurosis obliquus externus ya, di garis merah ini, lalu dilihatkan ligamentum inguinalnya, ligamentum inguinal, lalu di ligamentum inguinal di border inferiornya, ligamentum inguinal, lalu di fascia aponeurosis yang sisi inferiornya kita jadikan ke bekas sisinya, jadi kayak overlap gitu. Jadi fascia itu menjadi mesh-nya gitu. Jadi kayak overlap fascia repair. Jadi di fascianya jadi mesh, pengganti mesh. Jadi fascianya lebih biologis ya dibanding menggunakan dari hernia mesh itu sendiri. Karena beberapa kasus ada juga, itu sedikit ya, mungkin sekitar kecil dari 1% yaitu yang terjadi alergi. Ini Bassini repair, ini kita kenal klasik ya. Bassini repair ini itu menjahitkan dari konjen tendon ke transversus abdominis ini dengan sampai ke ligamentum inguinal border inferiornya. Ini teknik klasik dengan menggunakan benang non absorbable. Ini komplikasinya itu bisa nyeri pasiennya. Jadi nyeri kronik tinggi. Waktu penelitian saya waktu presiden sama dokter Keke, ini komplikasinya sampai 60-50%. Nggak tahu nih, karena kami ngerjain ini kan hernia kan, mungkin karena tahap belajar mungkin nyeri kronik lebih tinggi.
Nanti kita bahas secara guideline, international guideline nyeri kronik penyebabnya. Nih, tapi yang kita tahu Basini ini tinggi angka nyeri kroniknya. Jadi pasiennya lebih baik nggak operasi aja gitu kan. Ini teknik Soldes ya. Soldes ini rekomendasi untuk non-mass repair. Dia nyerinya lebih kurang Soldes ini. Tindakannya tuh sampai 4 lapis ya. Jadi mulai dari dari daerah transversalis dimulainya. Ini lebih dalam dari Basini lagi ya. Ini 4 lapisan secara kontinu. Ligamento inguinal sampai di dari buku mulainya sampai menutupi defek dari hasil bah lapis per lapis, sebanyak 4 lapis. Di literatur disebutkan bahwa Soldes lebih diutamakan daripada operasi open yang lain. Jadi berdasarkan penelitian Cochrane Review 2012, ini Soldes lebih rekomendasikan. Nah, ada beberapa juga tension free repair, ada leg extension, plug and patch, yang kita kata ada plug, itu ada menggunakan mesh plug. Jadi mesh ini berkembang tiap hari macam-macam bentuknya. Ada bilayer, ada plug patch, ada yang kayak terperlukan pada penjahitan. Ada sandwich saya bilang tadi yang kayak bilayer itu ya, sandwich. Ini tension free repair yang kita kenal ya. Kita ada PDS yang sering ditemui ini nih. Ada yang mengenai free tension pakai mesh ya. Nah, keunggulannya dia cepat. Kita nggak perlu lapisan per lapisan ya, lebih banyak ya, benangku sedikit gitu. Terus ini bisa. Jadi beberapa center menggunakan tidak melakukan pembiusan secara secara misalnya spinal atau GA ya. Bisa dilakukan secara lokal. Jadi internasional guideline kita bahas nanti abis ini rekomendasi untuk pembiusan pada hernia. Namun kerugiannya itu ada benda asing ya, dan ada karena dia menggunakan mesh, jadi ada kemungkinan cedera daerah nervus daerah sini cukup tinggi. Jadi makanya ada beberapa kasus juga terjadi nyeri kronik juga gitu. Ada beberapa pasien mengeluhkan dia masih nyeri sesudah operasi. Mungkin sering ketemu ya di poli kayak seperti itu. Ada terasa mengganjal, ada terasa kebas sampai ke pahanya. Itu tergantung dari nervus ya kena gitu ya. Berdasarkan Cochrane 2012, tidak ada secara Soldes dan Liechtenstein yang menggunakan mesh. Soldes yang rekomendasi non-mesh open hernia repair. Ini nyeri kroniknya bersama ini. Soldes dan Liechtenstein. Satu yang non-mesh, yang satu pakai mesh. Jadi Soldes sama Liechtenstein hampir sama berdasarkan chronic pain-nya. Proses terjadi chronic pain-nya. Berdasarkan literatur dari Cochrane 2012. Namun perlu kita ini lagi untuk mesh plug repair ini ya, masih memerlukan penelitian selanjutnya. Ada beberapa juga penelitian untuk tindakan open repair. Jadi tindakannya seperti kita familiar ya, itu kan misalnya kan increase di inguinal, ada beberapa stopa juga. Ini peritoneal repair ya. Jadi hernia dia bukan ini prinsip pada TEP ya. Mungkin ada yang pernah lihat TEP sama TEP ya. Jadi extraperitoneal. Tetapi kalau TEP kan laparoskopik. Kalau ini secara open ya. Jadi pemasangan meshnya lebih di peritoneal gitu. Bukan di pas peritoneal di luarnya gitu. Jadi ini mendekati daerah bladder ya. Pemasangan meshnya. Nah, bisa tahu ini ada insisinya seperti ini. Ini berdasarkan kita lihat dari posterior ya. Pada TPP sering juga insisi di sini. Tapi secara stopa tadi pemasangannya di peritoneal. Nah, ini contoh Frohlen hernia system ya, anterior view. Jadi ada teknik bilayer tadi ya. Ada yang di dalam, ada yang di dua layer mesh kita pasang di daerah trigonum selbahnya. Berdasarkan ini evidence based review dari jurnal hernia dan hernia. Nah, ini berdasarkan macam-macam tindakan tadi. Ada Soldes, ada yang Kristen, Google, ada Basini, McVeigh. Jadi ini semua chronic pain paling tinggi daerah Basini ya, 15%. Ya, 15% dan McVeigh.
Makanya ini tindakan klasik ini udah tinggalkan lagi, nggak ada lagi tindakannya karena sekarang rata-rata udah pakai mesh semua ya. Yang sedangkan soldice dan mesh yang diketeskan itu 1-5%. Ini komplikasinya ada berbagai tindakan hernia, open hernia, saya dibahas tadi. Nah, ini berdasarkan internal guideline sekarang perkembangan manajemen dari groin hernia itu tahun 2018, beberapa komplikasi yang baru. Nah, bagaimana berdasarkan risk faktornya? Kita lihat rekomendasinya bahwa beberapa faktor risiko masih disebutkan berdasarkan dari perbedaan tersebut sebelumnya. Misalnya ada faktor intrinsik, misalnya ada kayak bawaan gitu, atau ada dari keturunan bisa juga gitu. Jadi beberapa kasus ada juga saya pernah ketemu bahwa jika orang tuanya hernia, anaknya juga risiko tinggi untuk hernia. Ada beberapa saya kasus sekeluarga ada hernia gitu. Jadi, kita perlu sedikit secara ini ya, secara genetiknya ada berhubungan juga gitu. Namun tidak banyak. Selain itu juga ada faktor intrinsik juga, misalnya obesitas, ada pada risiko, misalnya ada pekerjaan juga gitu. Bagaimana untuk mendiagnosanya? Nah, untuk mendiagnosanya rekomendasikan masih dari pemeriksaan fisik gitu. Jadi pemeriksaan fisik rekomendasikan sama USG. Ada juga merekomendasikan MRI dan CT scan. Namun ini jika kita meragukan, misalnya di pemeriksaan USG negatif ditemukan hernia, maka MRI dan CT scan bisa dilakukan. Namun untuk pemeriksaan menegakkan diagnosa hernia ini masih rekomendasi masih dengan pemeriksaan fisik dan USG. Ini berdasarkan klasifikasi. Jadi klasifikasi ini banyak klasifikasi dari hernia itu sendiri. Ada berdasarkan Eropa, ada berdasarkan Asia Pasifik, ada masing-masing regio masih menggunakannya. Tergantung dari daerah dari masing-masing negara. Jadi itu ada berdasarkan lateralnya, tipe hernianya, dan berdasarkan defeknya nanti bisa diukur. Ada rekurensi apa enggak. Terus kapan dilakukan hernia? Ini berdasarkan rekomendasi ini. Bahwa untuk rekomendasi ini tergantung dari dari pekerjaan pasien gitu. Jadi tergantung diskusi dengan pasien. Jika tidak ada gejala, kita bisa diskusikan dengan pasien kapan dilakukan hernia. Misalnya ada penyakit penyerta dia, misalnya ada batuk, misalnya ada pekerjaan dia, justru kita rekomendasikan untuk operasi gitu. Namun jika tidak selain itu, rekomendasi dari ini tidak perlu dilakukan hernioterapi. Itu tindakan watchful waiting. Nah, ini teknik yang tadi bilang tadi, rekomendasi non-mesh teknik preferred. Jadi non-mesh teknik preferred kita bilang tadi, Bassini, McVeigh, dan Soldice. Dari rekomendasi 2018 ini bahkan merekomendasikan Soldice untuk tindakan non-mesh. Untuk tindakan Soldice non-mesh hernia repair. Bentar. Kapan indikasi mesh repair ini? Jadi diinformasikan untuk pasien inguinal repair, memang diindikasikan untuk pasien hernia inguinal. Tergantung dari jika kita misalnya tindakan Liechtenstein atau tindakan hernia yang menggunakan mesh yang lain. Jadi tindakan yang non mesh tidak rekomendasikan lagi pada guideline terbaru ini. Selanjutnya untuk tipenya, tipe implantnya, tipe mesh-nya. Jadi beberapa penelitian penemuan mesh yang terbaru itu ada menemukan plug and patch, Blair, ya semuanya itu. Jadi tindakan plug and patch and Blair itu tidak dikomunikasikan berdasarkan dari rekomendasi dari guideline ini, penyelesaian ini. Dimana karena efek dari jika semakin besar dan semakin panjang dipasang mesh itu sendiri akan menimbulkan eksesif dari efek dari mesh itu sendiri terhadap tubuh gitu.
Jadi tidak rekomendasikan untuk tridimensional seperti implan, seperti plug and patch and delay tersebut. Cukup yang mungkin satu lapisan aja cukup untuk dilakukan pemasangan mesh. Ini contoh dari mesh yang yang bisa fiksasi sendiri. Jadi mesh ini self fixating mesh namanya. Jadi tanpa penjahitan. Ini usaha dari beberapa secara global untuk mengurangi nyeri kronik tersebut. Jadi semakin banyak jahitan, semakin banyak nyeri kronik dan semakin banyak mencedari saraf jika dilakukan penjahitan. Bahkan secara laparoskopik pun menggunakan taker atau fiksasi secara metal itu sekarang lebih direkomendasikan untuk dikurangi gitu. Karena semakin banyak fiksasi nyeri kronik semakin tinggi angka insidensinya. Maka dikembangkan suatu mesh yang self fixating pelaku penjahitan. Jadi mesh itu bisa menempel sendiri. Ini beberapa option dari inguinal repair. Itu ada inguinalnya itu ada mesh repair, ada suture repair, watchful waiting yang ini saya bilang tadi. Watchful waiting tiga pilihan tanpa lakukan operasi. Dan mesh repair ini ada anterior approach-nya, ada yang posterior. Yang posterior ada yang yang anterior ada lokal anestesik, ada yang general anestesik. Sedang posterior ada open sama laparoskopik. Kita kenal open itu transinguinal dan ada extrainguinal, dan laparoskopik ada dua, TAPP sama TEP. Nah, dari penelitian ini kan ada yang terbaru, Desarda versus Liechtenstein, diteliti di Cina, bagaimana yang teknik yang terbaik di antara kedua ini. Soalnya teknik Desarda ini teknik yang terbaru. Jadi berdasarkan penelitian ini bahwa hampir sama, tidak ada perbedaan. Namun karena Desarda ini baru membutuhkan penelitian lebih lanjut. Tapi berdasarkan dari penelitian di Cina ini, secara mereka temukan itu hampir sama tekniknya. Baik dari akhir rekensinya atau dari chronic pain-nya hampir sama. Jadi tidak ada lebih unggul Desarda sama Liechtenstein. Jadi di Desarda ini bisa jadi pilihan tadi saya bilang untuk menggantikan Soldice tadi, atau untuk yang tidak ada fasilitas, tidak ada mesh, atau ada pasien yang alergi mesh tadi. Bagaimana untuk operasi antara Liechtenstein dan open-peritoneal mesh? Ini masih perdebatan ya. Secara penggunaan mesh teknik ini masih Liechtenstein sama teknik open yang lain. Mesh ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Untuk rekomendasi selanjutnya yaitu apakah teknik ini untuk inguinal hernia, apakah anterior atau posterior ini masih masih membutuhkan dua approach gitu. Jadi dua posterior anterior itu kalau bisa dilakukan repair gitu. Itu lebih ini. Tapi masih membutuhkan beberapa penelitian tadi saya bilang. Kapan dilakukan herniografi itu sendiri? Jadi ini sendiri itu bahkan dianjurkan untuk day care ya, misalnya beberapa pusat-pusat center rumah sakit di beberapa misalnya di India, di Cina, orang itu melakukan herniografi itu akan bahkan secara lokal ya, lokal anestesi ya, tergantung dari asanya juga. Jadi kalau asanya asa 1-2 mungkin bisa ya untuk lokal anestesi, dan bahkan pasien itu bisa pulang hari itu. Jadi nggak memerlukan perawatan. Namun beberapa yang asal lebih dari itu atau ada komorbid itu membutuhkan anestesi yang lebih advance, misalnya ada spinal atau general, tergantung dari. Tapi kalau untuk laparoskopik pasti kita membutuhkan general anestesi. Untuk tipe mesh-nya masih melakukan perdebatan, namun untuk single layer mesh apakah pore size-nya gimana yang paling ini masih tergantung dari berat itu ya. Ada low weight ada yang heavy weight mesh ya.
weak mass. Tapi ini masih weak ya, masih lemah, ini butuh penelitian lebih lanjut. Jadi belum ada strong rekomendasinya untuk tipe mass-nya, apakah yang makroporos atau mikrosporos. Jadi butuh penelitian lebih lanjut. Jadi seorang ahli bedah itu pada penelitian ini harus pandai-pandai memilih mass. Jadi jangan terpengaruh sama ya biasa sekarang beberapa institusi farmasi menawarkan ini lebih baik. Namun sebagai dokter bedah kita harus rinci atau teliti apa karakteristik dari mass itu sendiri. Jadi jangan pengaruh makin besar, makin mass itu atau makin tebal itu paling bagus. Jadi berdasarkan rekomendasi ini, seorang ahli bedah harus bisa lebih kritis terhadap satu mass yang digunakan. Ini saya bilang tadi harus jelas ini definisi dari low weight mass atau heavy weight mass. Jadi penggunaan sebenarnya light weight dan heavy weight ini tidak direkomendasikan. Jadi seorang ahli bedah harus kritis dengan hernia itu. Jadi jangan terlalu percaya dengan institusi dari farmasi. Gitu. Jadi harus ada apa dasarnya, apa jurnalnya, apa rekomendasinya. Selanjutnya, jadi untuk tipe mass yang tadi sekarang berkembang kan ini light weight mass dan heavy weight mass ini yang berkembang dari satu mass itu tersebut. Berdasarkan dari rekomendasi ini bahwa dari insidensi chronic pain-nya tidak ada perbedaan ya light weight mass sama heavy weight mass. Jadi nanti PBDS nanti jika cari tamat ya tentukan apa light weight mass atau heavy weight mass. Ini secara chronic pain-nya tidak ada pengaruh ya berdasarkan 60 bulan follow-up-nya. Nah, ini berdasarkan fiksasi metodenya, yang mana rekomendasinya tidak ada rekomendasi cara ini ya, kuat ya, cuma ini aja ya, lemah ya, tidak apa. Jadi ada beberapa literatur juga sebelumnya, tapi bukan secara internasional, bahkan lebih mengurangi fiksasi atau mengurangi penjahitan yang tidak diperlukan. Bagaimana dengan antibiotik? Jika dilakukan operasi ya antibiotik, pada penelitian pada guideline ini, pada open mass repair, antibiotik profilak hanya digunakan untuk yang untuk pasien rata-rata yang berisiko ya, untuk risiko yang low risk impairment Jadi jika di tempat dia bekerja low risk environment, misalnya yang risiko infeksinya rendah, itu antibiotik ini profilak ini mungkin tidak diperlukan. Tapi kalau jika misalnya kita di daerah misalnya untuk risiko infeksinya tinggi, maka indikasinya risiko antibiotik profilaknya. Ini kita dari seperti dokter bedah nanti harus menentukan ini low risk atau high risk dari tempat kita bekerja. Misalnya angka kejadiannya infeksi luka operasi itu cukup tinggi, maka kita merekomendasikan antibiotik profilaksis. Ya. Nah, ini berdasarkan dari penelitian ini, dari 10 penelitian itu antibiotik infilak itu tinggi untuk one efficiency-nya, bisa untuk mencegah 5%. Jadi berdasarkan Diamond dari lebih cenderung untuk antibiotik apalagi untuk penggunaan after mass infeksi atau jika terjadi infeksi sesudah pemasangan mass. Itu ada risiko untuk high risk ya. Bagaimana anestesi? Berdasarkan dari rekomendasi berdasarkan dari internasional ini, lokal anestesi lebih rekomendasi daripada dikatakan anestesi yang lain. Tapi ini khusus untuk reducible hernia ya. Jadi hernianya yang masih bisa dimasukkan ke intraabdomen. Tapi untuk lokal anestesinya membutuhkan suatu pengalaman. Jadi kita sebagai dokter bedah jika sudah pengalaman untuk lokal anestesi boleh dilakukan lokal anestesi ini. Jadi ini bisa dilakukan one day care, kan sesuai operasi bisa pulang.
Jadi dibedakan antara regional anestesi, general anestesi untuk angka kejadian sesudah apakah mual, dari segi biaya, ada post operative pain, nyeri sudah operasi. Dengan lokal anestesi atau apa, kan pasien lebih cenderung untuk bisa pulang. Gitu. Jadi hari itu bisa pulang langsung. Gitu. Tapi ada beberapa penelitian, ada juga kejadian untuk regional anestesi, misalnya spinal, ada retensi urin. Ya, ini mungkin sudah pernah pengalaman dari dokter PPDS dan mungkin dari sejawat. Pasien cenderung tidak bisa BAK sesudah operasi. Makanya sekarang rekomendasinya secara lokal anestesi. Namun jika membutuhkan regional anestesia dengan spinal, ada baiknya pasien kita suruh mixi dulu sebelum operasi. Untuk mengurangi pertama jika tidak tercedera atau retensi urin sesudah operasi. Apalagi pasien berumur 65 tahun ke atas. Ya. Nah, bagaimana nyeri post-op? Kita sering nyeri obat yang cocok untuk mengurangi nyeri post-op pada kasus hernia ini. Berdasarkan guideline 2018, dengan menggunakan blok pre dan perioperatif lokal anestesi pada inguinal nerve, itu subfasial dan subcutaneous, itu rekomendasikan untuk all open groin hernia repair. Ini rekomendasinya cukup kuat ya. Jadi secara lokal anestetik, secara blok, ini mungkin butuh pengalaman, bisa dilakukan. Ini rekomendasikan. Sedangkan untuk tindakan yang mungkin yang tanpa melakukan blok, bisa dilakukan sesudah operasi, pemberian NSAID atau selective SOX2 inhibitor, ditambahkan dengan paracetamol untuk seluruh operasi hernia. Ini rekomendasi analgetik pada pasien post-op. Bahkan ada yang tadi yang kita lakukan blok untuk kasus blok anestesi itu preoperatif dan perioperatif lokal anestesi. Nah, bagaimana kita ini bisa ke pemulihan pasien? Jadi pemulihan pasien ini pada pasien ada kita kapan pasien boleh beraktivitas gitu. Jadi ini cukup kuat juga rekomendasinya. Prinsipnya pasien bisa melakukan aktivitas bisa 3-5 hari sesegera mungkin, asal pasien itu secara nyaman gitu, jangan dipaksakan. Jadi harus pasien itu harus harus aktivitas, nggak harus gitu. Jadi rata-rata 3-5 hari jika mereka nyaman. Jadi jika pasiennya penyeri itu jangan dipaksakan, berdasarkan rekomendasi ini. Nah, bagaimana angka kejadian retensi urin? Pada penelitian ini, open anterior repair pada treatment nomor 2 dengan lokal anestesi lebih cenderung rendah ya untuk retensi ya, karena tidak menggunakan regional anestesi ya, dibanding tindakan pembiusan general anestesi atau regional anestesi secara spinal. Ini rekomendasi. Jadi jadi jika terpaksa juga regional anestesi, pasien suruh untuk mixi dulu, atau jika dipaksa juga terpaksa pasang kateter. Tapi pemasangan kateter ini tidak rekomendasikan tindakan hernia. Jadi kita cegah dengan suruh pasien untuk BAK fiksi dulu sebelum tindakan operatif. Bagaimana fungsi secara seksual ya? Hormon fungsional iskemi orkitisnya. Jadi beberapa kasus ada juga terjadi orkitis ya. Jadi sekitar 5-7% itu bisa terjadi gangguan dari persahabatan seksual. Ada beberapa kasus ya pernah juga ketemu di pasiennya pada saat dia berhubungan seksual ada nyeri. Itu tinggi juga angka insidennya 5-7% itu. Bahkan ada yang secara fungsi testosteronnya ada fertilitas juga terjadi 10%. Jadi ada beberapa jika pasien nanya juga apakah operasi atau apa efeknya. Jadi ada pengalaman pasien yang muda belum punya anak atau apa, pasti nanyakan
apa pengaruh dari infertilitasnya. Kita sebagai dokter bedah harus menjelaskan ini juga. Secara bisa terjadi sekitar 1% seperti itu. Jadi nanti sudah pas operatif ada keluhan atau apa, pasien bisa lebih tahu dari awal gitu, dan tidak menuntut kita di kemudian hari. Bagaimana angka kejadian untuk seroma atau nyeri kronik ya? Jadi berdasarkan penelitian ini, chronic pain itu range-nya 10-12%. Dan biasanya akan berkurang dengan perjalanan waktu. Jadi awal-awal itu ada pasien bisa menyerukan nyeri kronik pada awal-awal. Namun kita kasih tahu pasien, nanti akan berkurang dengan sendirinya. Biasanya bisa penyebab seroma juga. Perdarahan tidak dihentikan pada saat operasi, menimbulkan seroma dan menekan persarafannya, dan menimbulkan ada nyeri kronik. Ya, dan bahkan mengganggu aktivitas sehari-harinya sekitar 5-6%. Jadi secara rekomendasi ini nyeri kronik itu biasanya ada gangguan dari ini aktivitas sehari maupun terasa kebas atau terasa berdenyut di daerah operasi, itu termasuk kategori nyeri kronik dan berlangsung selama 3 bulan postoperatif. Itu kita kategorikan untuk nyeri kronik. Bagaimana mortalitas dari tindakan open tindakan herniorrhaphy ini baik open sama laparoskopik? Jarang sekali untuk tindakan operatif ya, 30 hari sudah operasi. Biasanya jika ada komorbid atau pasiennya sudah sepsis misalnya, atau strangulata, itu cenderung tinggi untuk herniorrhaphy. Karena mortalitasnya cukup tinggi. Nah, ini risk faktor untuk terjadinya nyeri kronik post herniorrhaphy ya. Baik itu preoperatif, misalnya dari umur. Jadi faktor mempengaruhi dari operatif yaitu dari jenis kelamin, juga dari aktivitas sehari-hari, dan rekurensinya. Jadi jika pasien makin sering dioperasi, jika residif, angka kronik pain-nya cukup tinggi ya. Terus saya bilang tadi genetik faktor ini ya, ada HLA haplotype ini ya, genetik secara genetiknya. Ini bisa juga faktor preposisi untuk nyeri kronik untuk ini ya. Dan juga eksperimental induced pain juga misalnya pada kasus ada stimulasi kaca panas atau peripuratif, misalnya pasien dilakukan oleh dokter bedah yang belum berpengalaman atau di pusat-pusat institusi yang baru pendidikan, bisa juga dari meksfisasi yang semakin banyak fiksasi mes, makin cenderung tinggi angka mengenai cedera dari nervus itu sendiri. Dan baik itu postoperatif, itu hematom infeksi, jadi tadi hematom misalnya sudah operasi, cenderung untuk nyeri kronik. Jadi penanganan postoperatif yang tidak adekuat bisa menimbulkan nyeri kronik setelah operasi. Ini hampir kita temui juga pada tindakan-tindakan hernia yang tindakan operatif yang lain ya. Nah, bagaimana untuk nerve anatominya ya? Jadi jika kita mengenal, jadi seperti guru-guru kita ajarkan dulu waktu kita pendidikan atau waktu saya pendidikan dulu, operasiannya itu operasi anatomi ya. Apalagi pengenalan nerve itu sendiri ya, pengenalan nerve sendiri harus tahu. Jadi Bapak ada juga yang belum waktu saya operasi, saya tanya ke adik-adik PDS, ada juga yang nggak tahu ini anatomi ini, walaupun udah senior. Padahal ini perlu nih, pada saat kondisi ini, jika kita tahu dan mengenal letak-letak dari nerve itu sendiri, itu cenderung bisa mengurangi angka insidensi chronic pain postoperatif. Jadi sesuai dengan rekomendasi sebelumnya, jika tindak operatif dilakukan oleh orang sarjan yang berpengalaman, mungkin yang belum jam terbang belum tinggi, itu cenderung angka chronic pain-nya lebih tinggi gitu. Sesuai dengan pengenalan terhadap lokasi anatomi sekitar operatif ENIA. Bagaimana jika misalnya apakah perlu kita reseksi ilioinguinal nerve itu, atau jika terjadi cedera, apakah perlu kita reseksi mes itu? Jadi
rekomendasi dari ini bahwa tidak perlu reseksi ya. Jadi dulu pernah untuk mencegah chronic pain ada beberapa institusi dipotongnya hernianya, direseksi. Itu tidak nggak berpengaruh ya. Biasanya pengaruh itu mes posisinya gitu. Nah selanjutnya, maaf, bentar. Bagaimana ini? Apakah ligasi dari kantong gimana? Gimana kita menjamin jika ada kantong dan ligasi dari bagaimana fiksasi dari mes tersebut? Jadi beberapa dekade sebelumnya kita mengenal mungkin perlu misalnya fiksasi itu harus di pubic bone itu harus ya. Waktu zaman saya residen dulu harus fiksasi ya pubic bone itu. Tapi udah rekomendasi ini tidak perlu lagi gitu fiksasinya. Jadi bahkan itu meningkatkan nyeri chronic pain-nya. Jadi dipaksakan harus cairkan ke tulangnya pubic bone itu. Jadi bisa terjadi nyeri pada daerah pubic bone tersebut. Jadi mesin ini tidak perlu lagi untuk mes fiksasi di pubic bone itu tersebut. Nah, bagaimana terjadinya trauma di spermatic cord itu sendiri? Jadi kurangi pada saat operatif, seperti kita bilang tadi, pengenalan anatomi itu penting ya. Jika kurangi mencederai seperti cord ya, untuk mengurangi ostealgia. Ostealgia ini nyeri daerah skrotum, daerah testisnya sesudah operasi. Ini jika kita terlalu banyak manuver atau mengenai spermatic cord-nya, maka cenderung tinggi untuk orkitis ya, untuk nyeri ya, ostealgia. Bagaimana jika terjadi post operative pain? Jadi jika terlalu nyeri pada setiap operasi itu, atau kemungkinan tinggi untuk kesulitan untuk vaskular nyeri iskemik atau mengenai vaskular, direkomendasikan untuk early operasi SMD. Jadi pada saat itu juga kita manajemennya langsung. Jika terjadi hematom atau nyeri postoperatif yang cukup hebat, bisa kita nilai dengan fast ya, visual anal score pada saat operasi. Jadi kembali pada penelitian ini, pada saat itu juga kita harus perbaiki untuk perbaikannya. Misalnya di cek hematom, kita evakuasi hematomnya. Soalnya nanti akan berpengaruh pada nyeri kroniknya di kemudian hari. Ini perlu segera pada hari yang sama. Ini cukup lemah ya. Tapi dari rekomendasi ini dari rekomendasi ini direkomendasikan, tapi secara cukup lemah gitu. Berarti masih butuh penelitian lebih lanjut. Ini berdasarkan treatmentnya, nyerinya. Jadi penanganan dari nyeri kronik sesudah operasi itu sekarang udah multidisiplin ya. Jadi bisa kita kerjasama dengan dokter anestesi atau dokter bedah antara dokter anestesi untuk penanganan nyeri kroniknya. Bisa kita blok jika pengalaman dokter bedahnya untuk blok, kita lakukan blok. Bahkan ada juga dokter anestesi yang bisa melakukan blok secara lokal. Bisa kita bisa kerjasama dengan multidisiplin tim untuk penanganan nyeri kronik. Di Eropa ini jadi masalah nyeri kronik ini karena membutuhkan cukup besar untuk penanganan dari nyeri kronik tersebut, bahkan sampai jutaan dolar untuk menangani post-op chronic pain sesudah operasi hernia ini. Untuk rekomendasinya, berdasarkan treatment dari nyeri ini berdasarkan ini, apakah perlu nerektomi tersebut? Apakah perlu dibiarkan? Jadi ini masih lemah ya rekomendasinya. Jadi saya bilang tadi masih lemah, perlu diangkat nervusnya atau tidak.
Jadi masih lemah. Jadi tidak rekomendasikan juga untuk neurektomi tersebut gitu. Bagaimana untuk rekomendasi? Apakah bagaimana teknik yang dipakai? Nah, ini tergantung dari ahli bedah itu sendiri. Apakah ahli atau tidak untuk repair recurrent hernia. Jika tidak ahli dalam tidak banyak jam terbangnya untuk repair hernia secara recurrent, tidak direkomendasikan untuk dokter-dokter bedah yang baru mengenal tindakan hernia rapi. Bisa kita alihkan ke dokter bedah yang pengalaman. Jadi rekomendasi ini karena nanti efeknya ini nanti walaupun hernianya sudah di repair, namun nyeri kroniknya lebih tinggi. Karena rekarensi ini nanti jadi dilakukan tindakan operatif makin sering, maka nyeri kroniknya makin sering, lebih tinggi angka insidensi terjadi. Berdasarkan literatur yang kita bilang tadi sebelumnya. Dan ada approach yang lebih bisa lagi yang lain, misalnya bisa TEP atau TIPP. Rekomendasi jika terjadi recurrent hernia. Nah, bagaimana untuk ini? Untuk emergency, kasus incarcerata ya, atau strangulata. Jadi tergantung dari bagaimana diagnosanya, bisa kita pemeriksaan fisik atau berdasarkan gejala dan simptom gejala dan tanda-tandanya dari obstruksi. Ini bisa kita diagnosa dari incarcerata tersebut atau strangulata. Jadi pemeriksaan fisik masih bisa dikomunikasikan. Ada beberapa, namun itu cukup lemah ya. Tapi dari rekomendasi ini bisa dengan pemeriksaan fisik dengan anamnesa pemeriksaan fisik cukup bisa menegakkan suatu obstruction ya dari hernia. Ini berarti secara masih lemah ya. Apakah untuk tindakan rekomendasi ini, Mas Riba ini clean pada operasi hernia yang clean yang jenis clean surgery, Mas Riba ini masih rekomendasikan, tapi ini masih lemah ya untuk tindakan emergensinya. Bagaimana untuk untuk rekomendasi pemenggunaan antibiotik profilak secara intravena. Jadi berdasarkan rekomendasi ini, jika misalnya perforasi misalnya atau obstruksi, penggunaan profilaktik intravena ini bisa digunakan untuk emergensi hernia. Ya. Profil antibiotik bisa digunakan untuk kasus emergensi. Dan misalnya kita sesudah operasi, apakah perlu tidak gitu untuk menggunakan antibiotik intravena, tergantung dari intraopnya. Misalnya terjadi perforasi misalnya atau kontaminasi yang cukup banyak, perlu kita continuous dari antibiotik tersebut. Ya, mungkin itu aja cukup dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, bagi saya sendiri dan untuk adik PPDS. Mungkin jika ada pertanyaan dan pengalaman atau apa, boleh kita jawab. Mungkin itu aja Dokter Hana. Kita kembalikan Dokter Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Baiklah, sebelumnya izin sebelumnya menyapa Dokter Kepala Bagian Bedah Ketendangan Kamri serta konselor lain yang hadir pada pagi hari ini, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan mengenai operasi hernia inguinal serta guideline terbaru yang berasal dari International Hernia Surgery Asosiasi Hernia Internasional. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan residen untuk menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Hafid. Silakan.
Izin bertanya, Dok? Silakan Dr. Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan mengenai pengalaman yang sudah banyak operasi hernia yang Dr. Rafid lakukan mengenai fiksasi mesh yang telah Dr. Rafid jelaskan yang ke tuberkulum pubikum itu. Untuk rekomendasi terbaru kan itu sudah tidak digunakan lagi untuk mengurangi angka kejadian nyeri pasca operatif. Untuk pengalaman Dr. Rafid sendiri, apakah untuk saat sekarang ini berarti kita sudah diperbolehkan untuk benar-benar meninggalkan fiksasi ke tuberkulum pubikum? Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, untuk pemilihan fiksasi, apakah kita bebas memilih fiksasinya dengan benang prolen atau benang fikril atau benang silik? Apakah itu diperbolehkan gitu? Kalau apakah Dr. Rafid pernah ada pengalaman? Kalau dari logika saya, apakah memfiksasi dengan prolen lebih menimbulkan rasa nyeri karena benang prolen yang tertinggal di dalam itu bekas simpulnya bisa menimbulkan nyeri dibandingkan kalau hanya kita menggunakan fikril atau silik sebagai fiksatornya. Ini dingin. Ya. Mengenai fiksasi untuk pasca operatif, terakhir, apakah kita harus atau memperbolehkan atau tidak perlu menggunakan celana hernia lagi pasca operatif selama beberapa hari untuk mencegah residif atau jebol dari mesh tersebut? Jadi kita edukasi pasien menggunakan celana hernia selama fase penyembuhan luka, dan juga edukasi untuk tidak boleh mengejan, tidak boleh naik turun tangga, tidak boleh mengangkat beban selama beberapa waktu. Bagaimana mengenai edukasi itu? Penjelasannya terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ihsan, pertanyaannya cukup bagus ya. Mungkin pengalaman di ini ya, pengalaman baik pre-op, perioperatif, sering mesti ketemu masalahnya di post operatif juga ya Dr. Ihsan ya. Mungkin masalah pertama masalah fiksasi tadi ya. Jadi waktu zaman saya residen tuh masih itu tuh wajib di pubic bone itu dijahit ya. Oh, wajib ya. Kalau nggak dijahit marah sih sama konsulen dulu kan. Mau copot nih kan, mau copot nanti rekarennya tinggi. Jadi sekarang berdasarkan penelitian jadi dasar mungkin tadi saya nggak ketemu ya, ada rekomendasinya kenapa alasannya seperti itu. Jadi orang sudah meneliti ini dari International Groin Hernia ini bahwa fiksasi secara fiksasi pubic bone dan non pubic bone itu angka kejadian nyeri kroniknya kejadian rekarensinya itu kan pertama kan karena pubic bone dijahit ini karena ini ya rekarensi ya. Jadi makin jahit pubic bone dilakukan pubic bone makin rekarensi lebih rendah gitu. Alasannya itu kan dulu asalnya penjahitan dari pubic bone. Namun secara pada penelitian dilakukan pada secara internasional ini, secara International Groin Hernia Society ini, bahwa dilakukan tanpa tidak lakukan juga rekarensinya bersama, itu Dr. Ihsan. Makanya tidak rekomendasikan lagi ini penjahitan pubic bone ini. Justru seperti tadi justru menimbulkan nyeri di pubiknya, nyeri kronik. Itu makanya penjahitan ini mulai ditinggalkan gitu. Bahkan saya baru kemarin ini karena penelitian ini baru ya, jadi sejak saat itu saya nggak lagi jahit lagi gitu, saya jahit lagi ke pubic bone. Jadi tetap juga penjahitan, tapi bukan misalnya kita dalam tuh kan sampai ke tulang itu kita jahit sampai, kalau pernah adik-adik lakukan ini penjahitan tuh sampai tulangnya kita jahitkan sedikit ke meshnya gitu. Kalau sekarang nggak, cukup pegang inguinal aja gitu. Kita lakukan penjahitan, nggak perlu ke pubic bone-nya. Bahkan ada sekarang yang kayak operasi TAPP kan,
tidak lakukan lagi taker lagi ke daerah sana gitu. Tapi ada beberapa penelitian, tapi belum ini ya, belum apakah sudah ada secara standar atau tidak TAPP dilakukan dengan BioGlue gitu. Jadi kayak apa jaringan ya, penempelan jaringannya secara ini lem jejak jaringan, tidak ada lagi pakai metal, tidak ada pakai plastik, tidak ada pakai benang lagi yang justru menimbulkan tinggi akan nyeri kroniknya gitu dari sana. Yang kedua selanjutnya ini ya apa ya tadi maaf tadi yang pertanyaan selanjutnya tentang benang fixatornya, Dok. Benang ya secara logika ya sih, secara logika ya memang iya ya, tapi dasarnya seperti saya bilang tadi, nyeri kronik itu terjadi karena faktor ini ya, faktor dari operator, bisa juga gitu kan, ada komplikasi post op gitu kan. Jadi pengenalan anatomi penting ya pada hernia ini. Saya bilang tadi kan nervus itu mempengaruhi juga untuk nyeri kronik gitu. Jadi tapi dari rekomendasi ini tidak ada sih benang yang dipakainya, itu nggak ada sih benangnya. Yang penting bisa durasinya lebih lama gitu kan. Dari pengalaman saya mungkin epidemiologi masih rendah, saya masih menggunakan Prolen gitu. Tapi ada beberapa waktu saya di Bandung ada juga yang kayak Etibon ada juga gitu kan. Tapi saya nggak tahu nih apa epidemiologi apa rekarensinya nggak tahu gitu bagaimana gitu kan. Tapi kalau berdasarkan dari literatur ini, penyebab nyeri kronik itu benang tidak ada pengaruhnya ke sini gitu. Justru pengenalan anatomi yang berpengaruh gitu. Atau terjadinya komplikasi post op. Misalnya kayak seperti tadi saya bilang ada hematom misalnya, ada seroma, itu akan berpengaruh sekali gitu. Jadi balik lagi ke pengenalan secara anatomi tadi kan, nervus harus kita identifikasi. Pengenalan nervus itu mutlak itu untuk mengurangi nyeri kronik, bukan karena faktor benangnya. Ya. Nah, kalau faktor misalnya berapa macam nervus di sana. Itu harus kita kalau waktu penjahitan kita harus lihat tuh anatomi sekitar kita lakukan penjahitan tersebut. Jangan sampai kita mencederai nervus di sekitar lakukan tindakan hernia rafi tersebut. Dan ada bukan itu kan dilakukan erektomi profilak kan, jadi tidak rekomendasikan gitu, tidak akan mengurangi nyeri kronik sesudah operasi. Terus selanjutnya ada lagi Dr. Isan, saya lupa pertanyaan lagi mengenai edukasi post op. Edukasi ya, mengenai edukasi dari penelitian ini bahkan sesegera mungkin dia lihatnya ini jika ada faktor komorbid yang lain misalnya. Jika misalnya pasiennya ada faktor risiko, misalnya kerjaannya, misalnya dia ada pekerjaan sudah ini yang cukup berat, mungkin bisa kita rekomendasikan untuk itu, gitu. Atau mengedan, atau dia ada asites misalnya, ada komorbid yang memperparah atau meningkatkan tekanan intraabdomen, bisa kita rekomendasikan untuk pemasangan jaringan itu. Tapi nggak mutlak seluruh operasinya kita lakukan pemasangan tersebut. Tapi untuk kasus-kasus misalnya pasien muda nggak masalah, nggak pekerjaan pun nggak mempengaruhi, ya cukup nggak masalah, nggak perlu kita melakukan pemasangan celana hernia tersebut gitu. Jadi tidak mutlak semua pasien hernia dilakukan yang seperti itu gitu dari sana. Jadi itu Dr. Anan, Tesan. Terima kasih Dr. Afid. Ya, silakan jika ada pertanyaan dari rekan-rekan dosen yang lain. Bertanya, Dok. Ya, silakan Dr. Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan untuk hernia rekaren, Dok. Setelah kita lakukan tindakan repair secara open dengan mesh, itu terjadi hernia rekaren. Pada guideline hernia ini pilihannya adalah dilakukan tindakan secara laparoskopik, Dok. Bagaimana kalau seandainya pasien-pasien ini kita temukan di daerah yang tidak ada fasilitas laparoskopik atau pasien-pasien dengan komorbid kardiopulmonal, apakah ada pilihan terapi teknik terbaik lainnya selain melakukan tindakan harus melakukan laparoskopik, Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kasus Aldo mungkin yang nggak memang mutlak nggak bisa dirujuk lagi ya berarti ya Dr. Aldo ya. Maksudnya memang masih bisa untuk dilakukan tindakan ya berarti ya. Iya, Dok. Ya, mungkin kalau secara guideline mungkin
idealnya memang laparoskopik ya kalau untuk recurrent ya hernia ya. Karena approach yang anterior kan sudah dipakai untuk yang open ya. Cukup susah juga untuk dilakukan ini ya, untuk dilakukan repair di anterior ya. Sebenarnya untuk tindakan sebenarnya kalau seandainya TAPP atau apa itu kan lebih bagus kan, misalnya referensi ini kita lihat dulu, kita nilai dulu. Kan bisa juga referensi itu jadi femoral, bisa juga tuh kesannya karena ini pernah juga kasus dari lakukan hernia hemiografi, kamu lagi rupanya femoral yang masalah. Justru itu juga dari kekurangan dari teknik open hernia secara anterior ya. Yang penting yang kita tahu itu Liechtenstein tersebut ya. Soalnya yang femoralnya kita tidak bisa kita pasang gitu, maksudnya pemasangan mesnya. Jadi kelebihan dari laparoskopik ya, bisa mengenal 3 lokasi dari hernia, femoral, femoral, indirect sama direct ya. Namun jika terjadi seperti itu, mungkin tindakan kita tanya ke pasiennya apakah memang memerlukan tindakan operatif. Jika perlu dia misalnya mengganggu gaya hidupnya, kita lakukan. Apalagi sebenarnya kita harus tanya dulu apakah sebelum berpasang mesh atau tidak gitu. Berdasarkan literatur ini, sebenarnya literatur ini merekomendasikan laparoskopik atau pengalaman dokter yang lebih pengalaman untuk lakukan tindakannya. Soalnya sudah itu angka insidennya tinggi kan, nyeri kroniknya. Jadi nanti jika Aldo ketemu masalah seperti itu, misalnya ketemu nanti pas sudah tamat ya, paling sering ketemu kayak itu kan, pasien ada masalah ini dia pengungsinya aja terserah aja lah gitu. Ya penting nggak masalah tergantung dokter bedahnya, pengertian ke pasiennya gitu. Kita kasih edukasi, nyeri kronik itu lebih bertambah gitu kan. Nah, terus dari pengalaman saya nggak tahu nih, saya nggak pernah saya membuka open operatomi yang sudah pemasang mesh ya, itu memang cukup sulit itu. Pengalaman saya meshnya sekarang kenapa penyebab dia bisa jadi kambuh, rupanya mesh itu ini terlipat gitu, foldable. Jadi meshnya itu istilahnya bergulung gitu. Jadi lepas meshnya itu, waktu saya ketemu tuh, akhirnya saya eksisi lagi meshnya itu. Saya pasang mesh yang baru. Jadi pada saat timbulnya defek itu di sebelah meshnya itu sering terjadi recurrent hernia ya pada open, di mana ada yang terlepas fiksasi dari hernianya gitu. Jadi makanya pemasangan mesh itu harus ini ya, jangan sampai terlipat ya. Maksudnya pemerataan mesh itu terdapat rapi gitu ya. Kalau terlipat pun harus dijahitkan juga gitu. Jadi double nggak apa-apa, itu bagus daripada bergulung gitu. Ada celah dia. Jadi jika ada celah sedikit rekonsinya tinggi gitu. Jadi untuk kasus yang seperti itu mungkin kita antisipasinya jika Aldo di dokter bedah sana harus pertama pengenalan anatomi lebih bagus lagi kan. Terus identifikasi lagi, kalau bermasalah mesh, kita cari meshnya, di mana meshnya. Kalau nggak ketemu mesh, berarti memang kemarin itu nggak pakai mesh gitu kan. Nah, makanya fungsikan untuk pemasang mesh gitu. Jika kalau seandainya meshnya bergulung atau terlipat, ya harus kita isi meshnya. Kita pasang mesh baru. Itu memang cukup lama juga operasinya. Ya, ada perdarahan cukup banyak juga gitu. Ada bahkan sampai operasi rekerensi yang sampai 3 kali. Pernah saya ketemui itu sampai ini orchidektomi pasiennya. Udah bergulung ininya ke spermatic cord-nya gitu. Jadi meshnya itu sudah migration istilahnya, udah berpindah gitu. Jadi sampai gitu. Jadi sampai orchidektomi pasiennya. Itu mencegah rekarensi lebih tingkat 4 gitu. Ya, baru kita pasang sudah itu. Pasang meshnya. Ya, mungkin itu dari pengalaman saya. Mungkin kalau secara literatur tidak ada sih, cuma rekomendasi laparoskopik gitu. Berdasarkan pengalaman saya aja. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. David. Selanjutnya silakan kepada rekan-rekan residen. Silakan Dr. Flori. Ya, izin bertanya, Dok. Jadi dari tipe implan pada International Guideline for Growing Hernia Management ini direkomendasikan, ini strong recommendation, katanya penggunaan implan dengan mesh pada Liechtenstein teknik ini currently not recommended, Dok. Itu bagaimana maksudnya, Dok? Terima kasih, Dok, sebelumnya, Dok.
Halo? Ya, gimana Pri? Sorry. Nggak ini. Bisa ulang lagi? Iya dok, jadi di International Guideline for Growing Hernia Management ini dok, ada tipe implan pada slide tadi, pada yang baris terakhir, yang keempat itu penggunaan implan menggantikan standar mesh pada teknik Liechtenstein currently not recommended katanya dok. Itu maksudnya seperti apa dok? Di slide mana ya? Coba bentar ya. Yang types implan dok. Izin dokter. Halo? Ya dok. Yang halaman terakhir ya dokter. Iya, yang tipe implan dok, yang baris terakhirnya. Tipe implan baris terakhir ya. Dari saya juga ya. Soalnya kan iya di slide. Dan saya guideline-nya ada juga yang 2018, ada 2020. Yang 2020 ini dari 2018 juga gitu. Yang slide terakhir ya, saya buka di HP soalnya. Jadi ada slide itu ada yang rekomendasi lemah, ada yang kuat gitu. Yang mana ya? Yang terakhir, sorry. Yang tipe implan yang recommendation yang terakhir implan, dok. Yang judulnya apa? Implan recommendation. Tipe implan ya. Yang judulnya tipe implan. Berarti bukan terakhir, itu pertengahan biasanya nak. Yang tadi saya lihat. Iya, pertengahan. Pertengahan kan? Beda. Pertengahan. Mesh recommendation ya? Type implants dok. Type implants. Type implants. Oh, type implants ini ya? Oh, yang terakhir ini ya? Iya, recommendation the use of other implant. Itu maksudnya seperti apa dok? Oh, other implants. Jadi ini kan berdasarkan dari rekomendasi sebelumnya kan? Jadi rekomendasi sebelumnya kan ada yang tidak plug and player, to be layer itu nggak direkomendasikan gitu. Jadi katanya untuk Liechtenstein ini kan anterior approach kan, anterior approach dari hernia raphe. Jadi anterior approach ini lebih di flat mesh yang direkomendasikan gitu. Jadi the use of other implants replace standard flat is not recommendation. Jadi kayak plug and patch itu pada Liechtenstein nggak direkomendasikan gitu. Itu maksudnya berdasarkan rekomendasi ini. Ngerti, Flori? Ininya? Jadi kita yang pada ini maksudnya menggunakan satu layer gitu dok? Iya, seperti biasa. Yang seperti kita lakukan memang biasa gitu. Itu nggak masalah. Jadi yang biasa kita lakukan mesh itu nggak masalah. Tapi karena ada beberapa waktu saya pendidikan di Bandung ada juga tuh plug and play ada bilayer, ada ada yang plug jenis plug itu yang pakai kon gitu kan. Nah, kon itu justru itu eksesif jaringan itu lebih tinggi gitu. Ya nantinya hubungannya kayak nyeri kronik gitu. Ya, nanti makanya single layer flat mesh ini lebih diutamakan berdasarkan rekomendasi yang terakhir ini. Menggunakan implan selain dari mesh pada Liechtenstein tidak rekomendasikan, itu maksudnya. Ngerti belum? Iya dok. Coba slide lagi, yang terakhir itu. The use of other implants to replace standard flat mesh. The use other implants itu maksudnya mesh itu plug and patch, layer itu tidak rekomendasi pada extension diffusi yang single layer mesh yang direkomendasikan. Itu maksudnya. Nah ya dok. Ada lagi, silakan. Terima kasih dok. Ya, silakan pada rekan-rekan residen yang lain yang mau bertanya. Ya, Dr. Ryan, ada pertanyaan?
Assalamualaikum, Dok. Salam, silakan Dr. Ryan. Terima kasih Dr. Hanan. Izin bertanya, Dokter. Dari berbagai macam tipe repair hernia, Dok, ada dibaca mengenai tipe teknik, maaf Dok, yang berbagai macam tipe repair hernia. Itu ada yang saya baca mengenai teknik repair Desarda, Dok. Untuk tipe repair Desarda ini, Dok, kapan sebaiknya kita gunakan teknik ini, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Rian. Ya, Desarda ini memangnya ya teknik obat terbaru ya, baru ditemukan ya. Sebelumnya kan teknik non-mesh repair hernia secara anterior approach kan yang terbagus kan Soldice berdasarkan dari tersenar literatur ini. Mungkin adik-adik PDS mungkin belum pernah nih ya pengalaman untuk Soldice ya. Saya juga jarang juga melakukan Soldice karena Listensen yang rekomendasikan berdasarkan dari sejak saya pendidikan mungkin Basini ya awalnya non-mesh, yang Listensen yang mesh ya. Desarda ini beberapa tahun terakhir ini baru ditemukan, dimana dia ini untuk semua tipe hernia, inguinal hernia. Tapi mungkin kekurangannya itu anterior approach itu apa masalahnya? Untuk femoral mungkin tidak bisa kita ini ya, kekurangannya itu untuk femoral nggak bisa kita tahu apakah ini bisa kita mencegah rekarensi atau tidak gitu. Sebenarnya rekarensi itu bisa aja kambuhnya bukan di tempat inguinal hernia yang lama, tapi berdasarkan dari femoral gitu. Apalagi tindakan sebelumnya anterior approach ya. Nah, tapi untuk ada tindakan herniografi yang non-mesh yang bisa mengurangi terjadinya rekarensi hernia, apalagi femoral. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada data PDS. Banyak teknik hernia kan? Ada yang tahu nggak? Tahu kan? Torian. Banyak tuh teknik-teknik operasi itu. Operasi yang klasik kan? Basini, apa lagi? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? McVeigh ya. Kalau McVeigh itu kelebihannya itu dia open hernia repair, tapi bisa dia kita bisa sekalian untuk merepair ini, untuk merepair di daerah kanalis femoralis itu sekalian gitu. Itu kelebihan dari McVeigh. Tapi itu kan karena nyerinya cukup tinggi, makanya sudah tinggalkan lagi gitu. Makanya kelebihan McVeigh itu dan kekurangannya itu gitu. Tapi untuk Desarda masih rekomendasikan untuk teknik untuk indikasi untuk pasien hernia inguinal secara umum sesuai dengan extension. Jadi bisa jadi alternatif dari extension tersebut. Selain jadi juga Soldice ya. Tapi Soldice itu ini juga karena banyak penjahitan nyeri kronik itu lebih tinggi gitu. Tapi untuk Desarda dia kan menginsisi dari obliquus externus aponeurosis itu kan, insisi, relaksi insisi dijahitkan ke border inferior dari ligamentum inguinal. Tadi overlap kan ligamentum inguinal itu yang perpotongan dari aponeurosis itu yang bekas kita insisi itu ke di approach lagi, jadi overlap ya. Jadi seperti ini. Jadi insisi dari sini rilis kan kayak ligamentum inguinal yang bisa kita jahit hernia kan. Lalu yang sisi yang bekas insisi yang di sebelah lateralnya kita jahitkan lagi ke relasi insisinya gitu. Jadi dia overlap gitu. Prinsip Desarda itu. Ini itu ya dari saya, Dr. Hana, Dr. Yan. Terima kasih, Dok. Mungkin waktu kita tersisa sekitar 10 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Mungkin bagi rekan-rekan residen yang mungkin selama ini sudah banyak mengerjakan operasi hernia, mungkin ada kendala-kendala yang ditemukan selama operasi, mungkin bisa ditanyakan kepada Dr. Hafid. Silakan. Halo, Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya.
Ya, silakan Dr. Teguh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi untuk operasi hernia perlaparoskopi itu ada beberapa pasien dok di ruangan. Pada PE21 biasanya muncul benjolan kembali yang diduga itu berasal dari sisa gas laparoskopi. Nah, pada beberapa pasien ada yang bisa menetap sampai POD2 sampai POD3. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak langkah-langkah tertentu yang bisa dilakukan untuk mempercepat reduksi benjolan tersebut, dok, pasca komplikasi laparoskopi hernia per laparoskopi. Sekian dok pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Rian. Ya, itu sering ini ya, komplikasi dari laparoskopik herniorrhaphy ya. Apalagi tindakan ini ya, TAPP dan TP. Namun untuk gas ini biasanya laparoskopi itu biasanya kalau saya lakukan laparoskopi misalnya TAPP, biasanya sebelum kita menutup operasi itu kita keluarkan dulu dari skrotum, pasti membesar itu. Pada saat operasi kan membesar tuh bekas hernianya. Jadi sebelum itu kita harus keluarkan dulu, soalnya udaranya sampai keluar di luar dari kantongnya gitu, tetap juga membesar gitu. Nah, jadi perlu ini sebelum operasi itu untuk mencegah terjadinya pengumpulan udara, harus kita ini keluarkan udara dulu dari itu untuk mencegah ya. Tapi kalau jika terjadi sudah kita tutup rupanya lupa kita kita suplasi di daerah skrotum itu, ya itu menimbulkan juga tuh nyeri juga pasiennya gitu. Karena mengganggu juga si pasiennya kan. Bisa di ruangan kan sering kayak itu. Pasiennya merasa gelisah juga dengan bengkak, operasi tetap juga bengkak gitu misalnya kan. Nah, mungkin alternatif, saya nggak tahu juga secara guideline nggak ada ya berdasarkan itu ya. Tapi bisa juga jika kita yakin itu nggak ini, bisa kita puncture ya. Tapi tidak rekomendasikan gitu. Bisa lebih baik kita ini. Tapi kalau dulu zaman saya residen dulu, itu kasus yang open, misalnya kan hematom besar juga, itu kan. Saya kan sering juga terjadi tuh hematom sesudah operasi ya. Lebih besar pula hematomnya daripada hernia yang lama lagi kan. Nah, itu nggak ke pasien kan. Nah, kadang ada yang menunggu lama, beberapa bulan kan. Operasi 2 minggu, 3 minggu. Nggak ada sampai yang evakuasi hematom di sisi daerah skrotumnya gitu. Nah, tapi jangan kita pastikan dulu itu bukan usus ya. ada yang buka rupanya usus kan. Nah, itu hati-hati, bisa kita USG atau pemeriksaan yang lain sebelum kita lakukan tindakan invasif tersebut gitu. Bisa kita alternatif seperti itu gitu. Tapi kalau tindakan yang menunggu itu lebih lama, pasien masih sisi juga karena kok masih bengkak juga sudah operasi gitu. Jadi bisa dilakukan tindakan pre atau sesudah, kita bisa dicegah atau sesudahnya. Tapi sebaiknya anjurannya sebelumnya terjadi itu harus kita bisa kalau hematom kita kontrol dulu pendarahannya sebelum kita nutup gitu. Atau untuk gas kita keluarkan gas dulu baru kita tutup buka operasinya. Ini itu deh dari saya. Dulu. Terima kasih dok. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Teguh. Mungkin berhubung waktu, mungkin ada sedikit dok minta penutup untuk tips dan trik, karena untuk open hernia surgery ini pun masih terutama untuk yang sekarang ini sudah semakin sedikit pasien hernia yang dikerjakan secara open hernia, terutama di rumah sakit M. Jamil dok. Kalau di rumah sakit Unan atau di daerah mungkin masih banyak, mungkin ada tips dan triknya untuk memudahkan operasi open hernia surgery sedikit dok. Terima kasih dok. Ya, mungkin ada sedikit close statement lah ya untuk ini jadi PDS. Mungkin zaman saya dulu itu udah jarang juga Dr. Danan. Apalagi sekarang ya. Saya lihat dulu waktu zaman saya di Gestif 1 itu kan yang paling junior ya. Itu urutan dulu kan dari senior dulu kan. Kadang di Gestif 2 masih ngerjain juga herniorrhaphy ya. Iya dok.
waktu saya dulu dapat ya, mungkin yang pernah dulu waktu itu yang ya gimana lagi waktu itu ada ingkar serata ya, gimana lagi udah embetektomi banyak gitu. Jadi daripada nggak dapat kan, tapi waktu saya di Bukit Tinggi baru dapat, di daerah baru PD mengerjakan hernia lagi. Itu pengalaman saya waktu saya residen dulu. Gimana waktu di daerah itu yang sangat-sangat bisa kita mengambil pengalaman ya, itu tindakan hernia. Tapi sarannya harus ada, jangan menganggap remeh bisa jadi asisten ya. Asisten itu lebih mengenal ini ya. Jadi waktu kita asisten itu kenal dulu anatominya. Jadi sering kita asisten operasi. Jadi walaupun kita kayak misalnya asisten 3 atau asisten 2 atau jadi runner istilahnya, tetap juga ikuti operasi itu. Soalnya penemuan apapun mungkin nggak kasus hernia aja ya. Anatomi hernia itu memang perlu untuk ini ya, untuk seorang ahli bedah ya. Apalagi pengenalan saraf-saraf itu berbeda letak-letaknya. Saya lihat berbeda letak ada anomalinya macam-macam gitu ya. Kadang ketemu di sini, kadang di sini gitu kan. Jadi kalau kita sering lihat, walaupun kita lihat bukan operator ya, walaupun kita lihat itu jadi jadi pola ingatan kita gitu. Oh, ini bisa di sini ketemunya, ini bisa di sini ketemunya. Jadi menganggap remeh asisten 2 itu nggak berguna gitu. Berguna gitu. Jadi sana kita mulai belajar untuk secara anatomi ya. Nah, nanti untuk tindakan operator untuk mempermahir lagi. Misalnya ke daerah kita bisa ini ya mempermahir. Misalnya ada misalnya tindakan operatif, baca dulu anatominya kan, berapa tindakannya. Itu idealnya ya. Anatomi itu memang dari awal memang harus ditekankan untuk operasi hernia ini. Terus selanjutnya untuk pemasangan mesh atau apa itu tergantung ini lagi. Kalau sekali lihat tuh bisa tuh ya. Kemarin itu ada beberapa yang ada lepas gitu ya, daftar bedah yang sebelumnya, residen bedah sebelumnya ada besar PD untuk lepas untuk pemasangan. Jadi jangan sampai yang pengalaman saya di Bandung ya, di Bandung residennya mungkin lebih serang lagi ya, karena kan ada training, terus kasusnya ada jarang juga. Ada biasanya ketemu pemasangan mesh pun yang salah gitu. Pemasangan mesh salah. Jadi pemasangan mesh itu ada di atas fasia gitu kan. Saya tanya mau ini apa extension apa enggak? Extension dok katanya. Justru dia taruh di atas ini, di atas fasia, di atas segi terminal kan. Nah itu yang salah. Tapi waktu itu ya mungkin ya kalau kita institusi kelebihan kita UNAN ini itu karena PPD SP2 kita belum banyak, terus SP1 kita yang lain belum banyak. Jadi tindakan spesial herniografi ini bisa kita ini kan lebih mempermahir lagi, apalagi di daerah kan gitu. Jadi jangan takut gitu. Jadi misalnya kan ada komplikasi misalnya pengenai arteri obturatoria atau arteri femoralis. Nah, itu nggak usah panik gitu. Cukup tekan aja asal PTT normal atau CTBT normal ya. Usah tekan aja berapa 1 jam. Pernah saya ketemu ditekan lama-lama. Jangan makin ini ya, makin 3 dari perdarahan, jangan panik gitu. Tekan aja. Kalau tekan, insya Allah kalau berhenti, baru kita bertenang untuk eksplor gitu. Mana yang darah, kalau enggak ya bisa kita kasih yang lain gitu misalnya, atau ya obat-obat yang bisa untuk menghentikan perdarahan gitu. Kalau bisa kita ada temu perdarahan, kita irigasi gitu. Ya pada saat kita perdarahan kita ini ya udah kena pembuluh darahnya makin robek, makin besar gitu. Itu pengalaman saya. Terus untuk ini penanganan post-op. Penanganan post-op itu sekarang waktu zaman saya residen itu masih ini antibiotik ini jor-joran ya. Sampai 3 hari saya lihat sekarang masih banyak juga ada dokter yang 4 hari 5 hari masih ada antibiotik padahal operasinya operasi clean ya. Jadi operasi hernia appendix yang simpel itu nggak usah lama-lama antibiotiknya. Jadi kalau pengalaman saya untuk antibiotik tadi kan rekomendasinya kan antibiotik itu nggak kan waktu pengalaman saya tempat lain cuma profilak boleh beberapa saat habis itu oral lagi bahkan besok bisa pulang pasiennya tindakan open ya. Jadi nggak perlu 3 hari 4 hari rawat gitu. Bahkan ada yang one day care yaitu yang lokal anestesi ya. Tapi kalau untuk yang regional anestesi bisa dilakukan 1 hari pulang besok bisa tergantung dari pasiennya. Kalau fasenya bagus nggak ada komplikasi bisa besok pulang. Cukup beri analgetik kan antibiotik yang oral jika dia ada faktor risiko yang lain. Kecuali dengan ingkar serata ya kita lihat dulu lukanya gitu. Apakah perlu apa enggak antibiotik yang intravena. Ya mungkin itu aja dari saya Dr. Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak
kepada Dr. Hafiz Sucitra, spesialis bedah konsultan bedah digestif, atas pencerahan serta ilmu yang diberikan pada pagi hari mengenai open hernia inguinal surgery. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah wawasan kita dan kita dapat mempraktekkan apa yang telah beliau ajarkan pada pagi hari ini sehingga menjadi amal jariah buat beliau nantinya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan presiden yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kuliah subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada kuliah subuh minggu depan. Saya tutup dengan baca alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.